She ain't into no drama. She ain't into no don't just fall in your low down. Bullets get you running like a window. Stop bullets to your face. She gon' in for the trap. Bullets like a taste. She gon' in for the trap. Halo everyone, kami dari Kelompok 3. Jadi nama besar acara ini adalah Ethereum Diplomatic Walk, di mana kita bakal ada study visit ke Jakarta. Tujuan pertama kita adalah ke Museum BI, ya, Bank Indonesia. Yang terakhir sebenarnya kita ada 2 destinasi, cuman kita kebagian ke kedutaan Tanzania. Gitu. Ditunggu keseruannya. Let's go. Let's go. A few moments later. Hai guys. Halo guys. Nadifa. Ketahu mana Nadifa? Maira. Oh ini Maira. Dadah. Evan. Macam tak betul je budak ni. Aja Almet. Alvito disebut belum? Oh my god. Asifa. Lu udah aja lu. Asifa. Degilman, Dendra, Evan. Di base yang belakang. I wanna turn the whole thing upside down. Ayo. Berangkat. Yang belakangnya gak sih? Perjalanan melintasi kota ini, 2 langit, 2 hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. 2,000 years later. Halo guys, jadi kita udah sampai di destinasi pertama, yaitu Museum Bank Indonesia. Kalau biasanya kita melihat uang hanya sebagai alat untuk belanja, transfer, ataupun bahkan kebutuhan lainnya, di museum ini uang punya makna yang jauh lebih besar. Uang bisa menunjukkan siapa yang berkuasa, bagaimana perdagangan berjalan, dan bagaimana sebuah negara membangun kedaulatan ekonominya. Jadi, video ini akan mengajak kalian untuk melihat sejarah dari Museum Bank Indonesia, mulai dari masa perdagangan kolonial, The Javaanse Bank, pendudukan Jepang, lahirnya ORI, sampai berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dan tenang, ini bukan video yang isinya cuma baca teori, tapi
kita tetap bahas sejarah secara akademik, tapi dengan cara yang lebih ringan. Museum Bank Indonesia menempati gedung BI Kota yang dulu digunakan oleh De Javaanse Bank. Gedung ini memiliki nilai sejarah tinggi dan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. 475 tahun 1993. Artinya, tempat yang kami kunjungi ini bukan gedung biasa. Bangunan ini adalah saksi perkembangan sistem keuangan dari masa kolonial sampai masa Indonesia merdeka. Museum ini juga hadir untuk mendukung kawasan kota tua sebagai wilayah bersejarah. Selain itu, Museum Bank Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi kebijakan dari BI, tempat penyimpanan benda numismatik, dan sarana edukasi yang menghibur. Jadi kalau kalian datang ke sini, jangan cuma bilang, wah gedungnya bagus ya. Ya boleh sih kalian foto-foto, tapi jangan lupa ya, ambil ilmunya juga. Saat masuk ke museum, kita langsung merasakan suasana yang berbeda. Museum ini tidak hanya menampilkan koleksi uang, tetapi juga membangun alur cerita sejarah. Sebelum digunakan oleh De Javaanse Bank, lokasi ini berkaitan dengan Binnen Hospital, yaitu rumah sakit pertama di Batavia yang dibangun pada tahun 1643. Setelah beberapa kali perpindahan fungsi dan kepemilikan, bangunan ini disewa oleh De Javaanse Bank sejak tahun 1828. Setelah sekitar 80 tahun memakai bangunan lama, De Javaanse Bank membangun gedung baru secara bertahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun 1910, lalu tahap berikutnya pada 1922, dan tahap terakhir pada tahun 1933. Pada tahap terakhir, terdapat tambahan ruang penting seperti kluis dan ruang khazanah. Dalam sejarah, bank bukan hanya tempat menyimpan uang, banyak juga menjadi lembaga yang mengatur peredaran uang, mendukung perdagangan, dan mempengaruhi kebijakan ekonomi. Karena itu, ketika kita membahas Museum Bank Indonesia, kita juga sedang membahas sejarah kekuasaan ekonomi. Siapa yang mengatur uang, ia memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Pada abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Saat itu, Nusantara sudah memiliki aktivitas perdagangan yang kuat. Beberapa kerajaan di Nusantara juga sudah mengenal mata uang sendiri, sementara mata uang asing ikut beredar dalam transaksi perdagangan. Pada tahun 1602, VOC dibentuk sebagai perusahaan dagang Belanda. VOC juga menjadi aktor penting dalam aktivitas perdagangan di Nusantara. Perdagangan rempah membuat Nusantara menjadi wilayah yang sangat strategis. Namun, aktivitas perdagangan ini kemudian berkembang menjadi penguasaan ekonomi dan juga politik oleh kolonial Belanda. So, dari rempah-rempah, ceritanya berkembang ke perdagangan, lalu ke penjajahan, lalu ke sistem keuangan. Ternyata sejarah ekonomi itu nyambung banget. Pada tahun 1746, berdiri Bank Van Koren yang disebut sebagai bank pertama di Nusantara untuk mendukung kegiatan perdagangan. Bank ini memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lain. De Javaanse Bank berdiri pada tahun 1828. Pemerintahan kerajaan Belanda memberi oktrooi atau hak istimewa kepada De Javaanse Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, De Javaanse Bank memiliki kewenangan mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. DFS Bank menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Bahkan, Bank Indonesia mencatat bahwa DFS Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Nah, bank sirkulasi itu bukan bank biasa. Kalau bank biasa lebih dekat dengan simpanan dan pinjaman, bank sirkulasi punya peran yang lebih besar dalam penerbitan dan peredaran uang. Pada masa kolonial, kewenangan untuk mengatur uang berarti kewenangan untuk mengatur ekonomi. Oleh karena itu, De Javaanse Bank menjadi bagian penting dalam sejarah ekonomi di Hindia Belanda. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia membentuk Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi. BNI kemudian menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan ekonomi. Namun, saat itu DFS Bank juga masih digunakan oleh pihak NAICA. Akibatnya, terjadi dualisme bank sirkulasi dan muncul perang mata uang. Uang di DFS Bank dikenal sebagai uang merah, sedangkan ORI dikenal sebagai uang putih. Ini bagian yang paling penting banget. ORI bukan hanya alat bayar,
ORI adalah simbol bahwa Indonesia punya hak mengatur ekonominya sendiri. Dalam konteks negara merdeka, mata uang menjadi simbol kedaulatan. Negara yang merdeka harus mampu mengatur peredaran uangnya sendiri. Karena itu, koleksi uang di museum ini bukan hanya benda lama semata. Setiap lembaran uang membawa cerita tentang kekuasaan, perjuangan, dan juga identitas suatu negara. Puncaknya terjadi ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia disahkan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Juli 1953. Sejak saat itu, Bank Indonesia resmi menjadi bank sirkulasi sekaligus Bank Sentral Republik Indonesia. Peristiwa ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kemerdekaan politik perlu dilengkapi dengan kedaulatan ekonomi. Kesimpulannya, Museum Bank Indonesia bukan hanya tempat untuk melihat koleksi uang lama. Museum ini adalah ruang edukasi yang menjelaskan perjalanan panjang sistem keuangan Indonesia. Dari masa VOC, The Javaske Bank, pendudukan Jepang, ORI, nasionalisasi The Javaske Bank, sampai ke berdirinya Bank Indonesia, kita bisa melihat bahwa ekonomi selalu berkaitan dengan kekuasaan dan juga kedaulatan. Jadi, kalau kalian berkunjung ke Kota Tua, Jakarta, Museum Bank Indonesia bisa jadi pilihan yang sangat layak untuk dikunjungi kalian. Bukan hanya untuk foto, tapi juga untuk memahami sejarah ekonomi bangsa. Karena dari museum ini, kita belajar bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas secara politik. Kemerdekaan juga berarti mampu mengatur sistem keuangan, mata uang, dan arah ekonominya sendiri. And the next destination is Embassy of United Republic of Tanzania in Jakarta. Let's go! At Embassy of Tanzania, we bring a topic about bilateral diplomatic dynamics between Indonesia and Tanzania with Mr. Sulaiman and Mr. Juma. At here, we're presented with a video that introduces about Africa and specifically Tanzania, covering aspects such as lifestyle, the economy, politics, and education in Tanzania. Bandung is the historical city that partner that can contribute to its long-term national development agenda. My name is Davna Neza, and I have a question that Indonesia and Tanzania have maintained diplomatic relations for decades. In your opinion, what is the most significant achievement in the bilateral relations between the two countries that might not be widely known by the general public, especially the younger generation like us? Thank you. You know the G generation, you can see, right? Most people, I think now you can see in the media. Are you following the media? What is happening in South Africa? South Africa, they are eating fellow Africans. Yes, they're saying you go back home. The leaders of South Africa now, they say don't take them, go back to the schools. Why? We, Tanzania, we gave Nelson Mandela passport, Tanzania passport, during liberation. Tanzania is a home for thousands of South Africans during apartheid movement. Tanzania. Indonesia relies heavily on Tanzania for high quality clothes. To support its massive domestic industries, while Indonesia consumers goods dominate Tanzania households. Why has this unique everyday commodity exchange remained the silent backbone of their bilateral economy for decade without much public spotlight? In Tanzania, came from Indonesia. Yes. It was 18 what, you know?
There were traders from East Africa, South Asia, and apparently these clothes were made in the area of Sun, especially the area of Hong Kong. This new generation, there was no history. They were supporting this country long. Each decided to teach the students about the history of the country. And not to say they're African is a very bad you know? So yang nantinya bisa menjadi Denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Ya, sing Ditunggu keseruannya. Let's go. Let's go.